Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu ti makalah al hadiyata asyarata kang nomor 11. Iku anin Nabi sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iku dawuh. As-shalatu imaduddin. As-shalatu ta salat utawa nglakoni salat utawa merjuangno salat. Jumenengno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Kalau balene malih, as-shalatu te nglakoni salat utawa jumenengi salat utawa mbela-mbelani salat iku imaduddin iku dadi cagak agama. Asluhu tegese dasare din. Faqiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Dicek nglakoni salat jadi ana salat fasilitasi salat supaya kabeh kama annal baita kaya sak temene omah iku layakum iku ora jumeneng apa bet ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasé saka-sakane bet faya mongko te salat tahqiqon niku nahqiqno wujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran wa adaun lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepengeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasailu pira-pira lantaran. Iku wasailu pira-pira lantaran ila tahqiqi sihha maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kula terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni salat. Satus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge napa? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan niku ora iso salat. Go awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi. Misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsughum minas samarat. Gusti, tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan itu ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo? Wah, senatri mau sholat dilarang. Nara sholat raiso jadi presiden. Jadi saya sholat malah bupati kok ora sholat, terserang arah dipilih. Gubernur kok ora sholat, lo orang arah dipilih. Ono cawayu solihah kok sing lanang rai bebo sholat, yo apa yo? Ibu keterusan paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri. Bukan kamu saja, tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum
Minas samarot harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat no. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari sholat itu ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras ketok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayah yo iso, itu berarti wis jos ya. Beragama secara napa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sepenting itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nah iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda' gimana Dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah radadi. Golek bojo wong ra salat saiki kangenan. Musibet. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah sujude urung kowe kita ya kan sah ta wayah dengan badhe ngene. Maksudnya dong meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adeknya wis abid, gue nih syarat suka abid dok ya. Ini pokoknya lakoni wis nawani. Tapi ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean tuh gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadzaru bias syiar, yang syiar tidak kelihatan kutilu, tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi kota lahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu? Jamaah itu satu, semuanya di masjid.
Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu nang pojok desa itu agak gerduwe. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwene mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger segawa nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah, kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu tuh sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu ngawur-ngawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang ngono kuwi. Maksudnya ngawur itu, pancen bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam itu mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo akeh. Ayo mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo dene Madinah mati ilmu. Mulane digelare Imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh Imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kewasare pol jenenge Harum ini kewara sepol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo Imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu caci cilik. Ya apa ya, koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ora alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nek ngamuk wong alim itu duwe napa? Haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok nak beliau Nabi betul ngendikane Rabbana liyuqimus sholat. Supaya mereka melakukan sholat, cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus
Berarti fas sholat maksudah, tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangan enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku sampe mangan sih. Aja sok khusyuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi kene kowe. Ora ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali. Mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, saranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa itu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qaimun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi, di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira sih. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Rondo. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede. Nak jak matematika juga. Gak kira so. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarah Fathul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat kan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono apa? Kowe aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada kan musola-musola yang masih pakai tarhim itu watakot dam tali solati fasolah wa antal seperti terus watakot dam tali solati terus wal antal apa imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita, ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngendikan, saya hafal tagnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tolong. Aku iku isin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran, kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi
tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini gue iso sholat atau spring susu, ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak udah besar.